Kalau perusahaan besar melakukan R&D mungkin di laboratorium dan seterusnya. Kalau ini enggak, ya di dapur 2x2 di dapur apartemen aja gitu. Setiap kali misalnya kita bilang ada menu, katakanlah menu ayam rendang. Kemudian ada satu, misalnya kita kirim ke 20 orang gitu ya. Ada satu aja yang bilang ini kurang, misalnya kurang asin misalnya gitu ya, kurang ada rasa. Itu kita langsung sibuk otak-atik lagi gitu. Akhirnya nggak selesai-selesai. Akhirnya nggak selesai dan kita selalu mengejar kesempurnaan yang memang nggak akan bisa dikejar karena pada akhirnya kalau berjualan makanan itu kan ada preferensi juga yang masuk ke situ. Jadi memang kita nggak bisa mengejar 100% orang suka gitu. Hai Sobat Bizkom, bertemu lagi di Bizkom Podcast, tempat kita membahas isu-isu terkini terkait dengan bisnis, kewirausahaan, dan komunikasi. Saya Emilia, pengajar pada LSPR Faculty of Business. Nah, Sobat Bizkom, sebagai seorang ibu dan orang tua pasti membutuhkan makanan terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Makanan bayi kemasan sudah umum, tapi makanan bayi fresh belum banyak tersedia. Nah, satu inovasi di sektor makanan ini adalah Grow.id. Ini adalah empasi yang segar, praktis, higienis, dan menyerupai masakan rumahan yang menjadi solusi bagi kalangan ibu-ibu yang memiliki bayi. Untuk membincang topik ini, hari ini Bizkom Podcast beruntung bisa mengundang Mbak Jessica Martin, CEO and co-founder Grow.id. Apa kabar Mbak Jessica? Baik, Mbak. Selamat datang di Bizkom Podcast. Senang sekali bisa menyempatkan waktu ya di sini. Saya sebagai ibu-ibu muda nih, ibu-ibu muda, anak 2, sudah akrab sekali dengan Grow.id. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, Sobat Bizkom, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membuat kanal YouTube ini lebih baik dari waktu ke waktu. Terima kasih. Oke, Mbak Jessica, selamat datang di Bizkom Podcast. Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan ya di awal. Apa sih latar belakangnya Mbak Jessica membuat Grow.id ini, dan rasa frustasi apa yang jadi titik awal ide Grow, dan momen apa yang bikin Anda yakin problem ini cukup besar untuk dijadikan bisnis? Mama-mama muda senang banget kehadiran Grow. Silakan. Terima kasih Mbak Emil dan juga kesempatannya untuk bisa sharing ya di platform ini. Perkenalkan, nama aku Jessica Martin. Aku adalah CEO dan co-founder dari Grow. Senang sekali Grow sudah bisa menemani ibu-ibu di Indonesia selama 5 tahun terakhir untuk memenuhi nutrisi dari si kecil. Nah, salah satu yang menjadi ide awal pencetus dari Grow itu adalah sebetulnya permasalahan yang saya hadapi sendiri. Jadi tahun 2019 saya dikaruniai seorang anak gitu ya, jadi ibu baru. Pada saat itu masih bekerja. Jadi setiap hari harus ke kantor ya, belum ada istilah WFH ya. Atau hybrid itu belum ada. Jadi memang setiap hari ke kantor. Memang juga ada yang bantu menjaga, tapi untuk kebutuhan nutrisi anak itu menjadi suatu pain point pada saat itu, dan bukan sesuatu hal yang bisa saya outsource atau saya percayakan sepenuhnya kepada caregiver gitu ya. Jadi di situ saya merasa masa sih tidak ada, bertanya gitu, masa sih tidak ada pilihan alternatif ketika saya nggak sempat masak gitu. Tapi juga pilihan yang mungkin menyerupai dengan masakan rumahan. Kemudian dari pertanyaan itu saya coba gali ke beberapa teman-teman gitu ya, teman, keluarga yang punya anak usia muda juga. Kalian merasakan gak sih kesulitan yang sama gitu? Karena memang jawabannya cukup konsisten, iya gitu ya. Itulah yang akhirnya membuat saya dan juga teman-teman, saya tidak sendiri di sini, saya dan teman-teman akhirnya berpikir lebih jauh bagaimana ya kita bisa membantu ibu-ibu untuk menyelesaikan masalah ini. Maka dari itu di awal kami hadir sebagai penyedia layanan catering pada saat itu. Tahun 2020, tepatnya bulan Agustus, itu masih COVID awal ya. Nah, itu banyak sekali ibu-ibu yang harus di rumah menjaga anak. Kalau mereka bekerja berarti artinya sambil bekerja. Dan ketika ibu-ibu ini memiliki waktu lebih banyak di rumah, itu tidak serta-merta berarti
oh membuat makanan homemade itu gampang. Nggak seperti itu. Jadi ternyata produk yang kami hadirkan itu sangat dibutuhkan dan diterima dengan baik. Puji Tuhan. Nah dari situlah kami perlahan melakukan berbagai inovasi juga ya gitu. Jadi akhirnya ada diversifikasi produk sampai dengan hari ini ada berbagai macam pilihan. Oke. Nah di saat Agustus 2020 kemudian memutuskan resign, apa yang membuat Mbak Jessica itu yakin kalau bisnis ini bisa sukses? Ya. Itu pertanyaan yang saya juga sampai hari ini mungkin kadang-kadang ada momen-momen ketika sulit ya, itu saya juga mempertanyakan ya pilihan hidupnya. Gitu? Ini keputusannya benar atau enggak, tapi itulah bagian yang serunya ya dari perjalanan entrepreneur. Pada saat Agustus 2020 ketika Grow baru mulai operasional, pada saat itu saya masih bekerja. Di kantor lama, suatu perusahaan teknologi yang karena COVID memang menerapkan work from home. Tapi saya juga udah sempat izin lah istilahnya. Saya izin dengan manajer, saya infokan bahwa saya ada project nih, ada side project. Apakah boleh saya sambil mengerjakan project ini? Atau pertanyaan saya pada saat itu kalau memang tidak diperbolehkan, maka saya siap untuk mundur. Puji Tuhan juga saya dikelilingi oleh manajer yang sangat suportif pada saat itu. Jadi jawabannya adalah silahkan lakukan projectnya asalkan tidak mengganggu performa seperti itu. Jadi saya sudah set di awal seperti itu. Dan saya juga berkala ya tanya ya gimana, apakah ada yang kurang dari performanya seperti itu di kantor. Jadi setahun pertama Grow itu saya masih sambil bekerja. Tapi memang karena hybrid memungkinkan karena kita punya setidaknya dari perjalanan di waktu di jalan aja udah dapat 2 jam ya, 2 jam sampai 3 jam ya sehari gitu. Jadi waktu makan siang, pagi, malam, Sabtu Minggu itu saya pakai untuk Grow. Tapi hari-hari biasa ya untuk kerjaan kantor kayak gitu. Jadi ya 1 tahun itu emang kurang tidur sih. Luar biasa. Sekarang juga masih kurang tidur, tapi dulu apalagi dulu apalagi dulu ya. Oke, apakah latar belakang pendidikannya merupakan entrepreneur? Ada saya belajar ekonomi, saya sarjana ekonomi dan komunikasi. Jadi kalau dibilang punya pengalaman membuat bisnis, secara mungkin ekonomi ada sedikit banyak menyentuh topik-topik business management. Tapi kalau untuk inspirasi menjadi entrepreneur sendiri sebenarnya lebih dari orang tua, dari ayah. Gitu. Ayah dulu waktu saya masih kecil, beliau bekerja kantoran. Kemudian waktu saya usia 10 tahun, kalau saya 9 tahun atau 10 tahun, beliau keluar dan memulai usaha sendiri. Dan saya melihat ternyata keberanian seseorang untuk mengambil langkah itu bisa merubah kesejahteraan keluarga. Jadi itulah yang memotivasi dari sosok seorang ayah. Iya. Oke, berapa orang sih tadi kata bersama teman-teman? Berapa orang dan bagaimana peran masing-masing? Iya. Jadi kalau co-founding team dari Grow sendiri ada 4 orang. Saya sendiri sebagai CEO, di mana lebih banyak in charge di hal-hal business expansion, ya, commercial ekspansi bisnis. Kemudian kami ada CIO, Chief of Innovation, rekan saya Ratna dengan background teknik pangan, jadi beliau yang banyak memimpin proses pengembangan produk, kemudian bagaimana membuat suatu proses produksi yang baik, itu dari CIO, kemudian ada CMO, Chief Marketing Officer, Natalia yang handle untuk branding, social media. Jadi kalau teman-teman banyak yang mungkin follow ya social media Grow, yaitu dari tim marketing. Kemudian ada Faris dari CFO, Chief Financial Officer. Jadi memang lebih banyak, sedikit banyak ada irisan lah dengan saya. Jadi lebih ke bisnis keuangan laporan. Baik. Nah awalnya bagaimana melakukan proses eksperimen awal? Pasti ada menu, porsi, harga, dan channel yang ditentukan. Dan apa yang paling menentukan product market fit? Metrik apa sih yang paling mengunci keyakinan kalau Grow ini bisa besar nih di pasar? Jadi waktu di awal sebetulnya karena ini berangkat dari entrepreneur muda ya. Ini untuk kami berempat ini adalah
perusahaan pertama kami gitu ya. Baby. Iya, baby kami yang pertama. Jadi mungkin kalau dibayangkan kalau perusahaan besar melakukan R&D mungkin di laboratorium dan seterusnya. Kalau ini enggak, ya di dapur 2x2 di dapur apartemen aja gitu. Wow. Jadi kita coba masak, menu-menunya disusun seperti itu. Tapi memang ketika kita akhirnya decide, oke, kita coba lakukan ini secara profesional, kami ada sewa satu ruko. Tidak besar sih ukurannya, sekitar 4x20 ya, tapi susun ya tinggi. Itu jadi lantai 1 produksi, lantai 2 kantor lah kurang lebih, 3 gudang. Jadi kami memang set produksinya dari awal di suatu kitchen yang profesional untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik juga dari sisi kebersihan gitu. Jadi memang dari sebelum kami launching itu kami sudah setup kitchennya yang komersil. Kami juga sudah mendapatkan sertifikasi juga pada saat itu dari Dinkes, dari Dinas Kesehatan. Jadi sebagai penyedia jasa boga itu kami sudah bereskan di awal sebelum launching. Mungkin itulah yang istilahnya investasi terbesarnya di awal karena belum ada kepastian bahkan akan menjual apapun gitu kan ya. Tapi buat saya itu seperti ayam dan telur kan. Apakah dengan kita melakukan itu orang baru bisa memberikan kepercayaan. Karena kalau saya bilang ini saya masak di rumah sendiri, misalnya kita coba dari dapur sendiri, itu kan apa bedanya kemudian gitu kan dengan ibu-ibu ini. Nah itu di awal kalau ditanya product market fit, ada 2 hal sih yang saya monitor. Jadi memang pertumbuhan dari customer sendiri, jumlah customer, dan kedua itu retention ya kita bilangnya. Berapa banyak dari customer yang melakukan pembelian ulang. Gitu. Betul, karena kalau misalnya tidak ada repurchase atau retention, artinya kita seperti punya suatu ember yang bolong bawahnya. Jadi seberapa banyak pun customer yang kita dapatkan, mereka nggak retain, itu nggak akan tumbuh customer base-nya. Karena customer base kan dari harusnya percampuran antara yang retain dengan yang baru gitu kan. Jadi itu yang kami track di awal gitu. Dan pada saat kami punya data yang cukup, waktu itu kalau nggak salah sekitar hampir 6 bulan operasional, kami bisa melihat kan dari bulan ke bulan berapa banyak yang retain gitu ya. Retention rate-nya itu waktu itu cukup tinggi, memuaskan sekitar 80%, berarti artinya mayoritas yang mencoba itu sangat puas dan memutuskan untuk beli lagi gitu ya. Itu yang membuat kami yakin oke, ini bisa jalan nih. Gitu. Jadi sebetulnya waktu itu nggak lama, kemudian nggak nyampe 1 tahun, kalau nggak salah di bulan ke-9 atau 10 kami sewa ruko sebelahnya. Seperti itu. Channel apa yang digunakan pertama kali dan customer pertama tuh masih inget gak sih lewat apa belinya gitu? Jadi waktu di awal karena bentuknya langganan ya, langganan catering, itu kami berjualan banyak kan dari WhatsApp. Dari WhatsApp, kemudian kami ada website juga, kami membuat website. Kenapa mulainya justru dari channel WhatsApp dan website ini? Karena memang langganan catering ini banyak sekali fitur-fitur atau banyak sekali informasi yang banyak sekali informasi atau kustomisasi yang harus kita berikan. Contohnya, salah satu fitur dari langganan kami itu, misalnya mama ini melakukan pembelian untuk 5 hari. Nah 5 hari itu bukan berarti harus berurutan Senin sampai Jumat. Jadi itu seperti kredit ya, token. Ini untuk 5 hari, tapi kalau saya pakainya mungkin minggu ini hanya 2 hari, ternyata karena saya pergi keluar kota, nanti 3-nya lain kali bisa. Di minggu-minggu berikutnya bisa. Kemudian kita juga memberikan pilihan pengiriman selama itu masih di Jabodetabek, itu semua sudah masuk, sudah include cost-nya. Biaya ongkir itu sudah masuk, sehingga 5 pengiriman ini mau dilakukan ke 5 alamat berbeda, itu juga bisa. Monggo, silahkan. Luar biasa. Nah, apa pelajaran yang paling mahal di tahun pertama? Keputusan yang disyukuri versus yang Anda sesali? Tahun pertama ya, mungkin keputusan yang pada saat itu kami merasa oke, ini keputusan yang tepat adalah melakukan semua investasi di awal tersebut. Jadi dengan kita dari awal kita belum tahu akan jualan atau enggak, tapi kita sudah membuat suatu desain kitchen dan fasilitas produksi yang baik gitu ya. Itu kan investasi di awal. Nah itu menurut saya itu adalah keputusan yang sangat baik yang kita ambil, karena ternyata dari sanalah terbentuk kepercayaan itu, gitu kan. Mungkin itu keputusan terbaik. Kalau dibilang pelajaran terbesar di tahun pertama,
udah agak lama ya. Mungkin kalau yang agak-agak traumatik udah dilupakan ya. Jadi cari solusinya aja. Iya, sebetulnya semuanya pelajaran yang kemudian bisa diatasi. Tapi mungkin di awal kami punya suatu idealisme. Oh, semua orang akan suka gitu kan. Karena kan sebelum kami launching suatu menu kan kami coba ya. Kita sendiri coba. Kemudian saya yang punya anak, saya kasih anak coba gitu ya. Kita kirimin ke teman-teman gitu ya, yang deket. Kemudian ya semuanya positif lah, atau mayoritas positif. Sehingga kan kami launching. Nah, jadi pada saat awal itu ketika menerima masukan yang misalnya kurang baik sedikit gitu ya, itu kami sering sekali di awal tuh down banget gitu. Nah, down banget sampai di tahap setiap kali misalnya kita bilang ada menu, katakanlah menu ayam rendang. Kemudian ada satu, misalnya kita kirim ke 20 orang gitu ya. Ada satu aja yang bilang ini kurang, misalnya kurang asin misalnya gitu ya, kurang ada rasa. Itu kita langsung sibuk otak-atik lagi gitu. Akhirnya nggak selesai-selesai. Akhirnya nggak selesai dan kita selalu mengejar kesempurnaan yang memang nggak akan bisa dikejar, karena pada akhirnya kalau berjualan makanan itu kan ada preferensi juga yang masuk ke situ. Jadi memang kita nggak bisa mengejar 100% orang suka gitu. Nah itulah mungkin di awal tuh kami belum punya pikiran gitu kan, idealis ya, maunya semua bilang enak gitu ya. Jadi akhirnya setiap kali ada apa dikit kami sesuaikan. Iya, sesuaikan. Jadi akhirnya yang udah sesuaikan berarti yang tadinya suka jadi kurang gitu kan. Nah, jadi akhirnya kami punya saat ini ya kami punya SOP. Kalau masukannya berkaitan dengan preferensi, misalnya rasa, kadang-kadang makanan yang sama ada orang bilang terlalu asin, ada orang bilang terlalu hambar gitu. Makanan yang sama. Jadi akhirnya kami punya kriteria lah. Kalau memang ini tentang rasa, artinya tentang preferensi, oke, harus ada thresholdnya. Berapa persen yang mengatakan hal yang sama gitu. Kalau memang masih rendah, berarti kita anggap mungkin memang kurang cocok taste-nya dengan paletnya gitu. Kecuali memang intens sekali gitu, misalnya sampai 20% dari pengiriman itu ada feedback serupa. Nah, itu baru kita lakukan iterasi. Iya. Menarik. Jadi riset paling penting. Nah, di sini ada chef khusus gak? Dan bagaimana menjaga standar keamanan pangan, proses kontrol, blast freezer, cold chain, agar empasi tetap fresh? Karena di video di social media ada nih disterilisasi dan lain-lain. Nah, itu gimana sih? Ada chef khusus dan lain-lain. Gimana caranya foodnya bisa fresh? Jadi kalau kita secara internal kita mengkategorikan itu menjadi dua hal yang berbeda. Kalau kita bilang keamanan pangan atau food safety, hygiene, itu adalah standar minimum ya. Betul. Jadi itu kan tidak mengenai preferensi orang gitu ya. Kalau di situ memang karena itu adalah hal yang kami bentuk komitmen kami untuk menjaga keamanan pangan dan higienitas produk. Tadi dari awal sudah disebutkan, jadi fasilitas produksi kami sejak awal itu sudah memiliki sertifikasi dari Dinas Kesehatan, namanya sertifikat layak sehat. Ini adalah sertifikat yang umumnya memang harus didapatkan juga misalnya hotel bintang 5 atau central kitchen. Itu memang wajib memiliki ini. Nah, proses di dalamnya itu apa saja? Itu yang menarik sebetulnya untuk dibahas. Jadi akan dilakukan tes laboratorium terhadap para penyelia makanan atau para food handlernya. Mereka harus melalui tes kesehatan bahwa mereka bukan carrier dari penyakit menular seperti itu. Kemudian nanti dari Dinkes itu akan melakukan kunjungan untuk mereka swab misalnya meja. Jadi disuap pakai cotton bud gitu. Nanti hasil swab itu dites apakah itu ada bakteri-bakteri berbahaya, misalnya Listeria, E. coli, Salmonella gitu. Kemudian nanti sampel bahan baku yang belum masak, sampel makanan yang sudah matang itu dibawa ke laboratorium dites. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi cukup detail dan itu harus diperbaharui secara berkala. Itu yang bagian keamanan pangan. Kalau bagian rasa, nah chef ini sebetulnya lebih ke bagian rasa, ya kan? Karena makanan sehat, membuat makanan sehat nggak sulit, tapi makanan sehat yang enak itu yang sulit, ya kan? Dengan segala aturannya, misalnya untuk empasi memang kita tidak menggunakan tambahan gula garam, tapi anak-anak bukan berarti nggak bisa bedain mana yang enak dan tidak gitu kan. Ini bagaimana caranya dengan teknik masak kita bisa mengeluarkan dan meningkatkan intensitas dari rasa bahan baku. Jadi contohnya misalnya bawang bombay itu kalau
saute lama, itu dia akan keluar karamel. Bahkan dia bisa jadi manis dan bisa jadi coklat kan. Ada karamelisasi. Nah, teknik-teknik seperti itu tuh ada yang bisa dilakukan misalnya ke wortel, ke bahan baku lain gitu ya, untuk mengeluarkan cita rasanya supaya umaminya dapat tapi dari natural, dari sumber yang natural. Disitulah chef berperan gitu. Jadi kalau memang produk kami dari keamanan pangan itu ada seorang ahli teknik pangan, ada nutritionist, kemudian garda terakhirnya adalah dokter anak yang menjadi advisor atau konsultan ya. Itu dari sisi rasa itu masuklah chef seperti itu. Jadi fungsinya agak beda gitu. Kalau chef mungkin fokus utamanya adalah gimana makanannya enak gitu kan. Nah, kalau untuk proses produksi tadi gimana keamanan pangan dan segala macam itu dari teknik pangan yang menghandle. Untuk memastikan selama proses pengiriman, proses penyimpanan itu tetap fresh. Saat ini kami ada bekerja sama dengan beberapa partner logistik yang memang spesialis di cold chain, seperti itu. Jadi sebetulnya pada dasarnya kita memastikan makanan itu tidak berada di zona yang berbahaya, suhu yang berbahaya yaitu 5-60 derajat Celcius dalam waktu yang terlalu lama. Karena disitulah bakteri berkembang. Seperti itu. Jadi kita harus cepat dinginin. Luar biasa. Dari A sampai Z sangat diperhatikan karena ini industri makanan. Baik, kita jeda sejenak terlebih dahulu. Baik Sobat Biskom, kita jeda sejenak. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dengan Mbak Jessica dengan topik yang lebih menarik. Studying at Elsevier is always fun with international vibes. Studying at Elsevier is always creative. Studying at Elsevier is always flexible. Studying at Elsevier is always effective. And also, one step ahead. But it doesn't stop here. Studying at Elsevier leads to a bright future. Baik Sobat Biskom, kita kembali lagi dengan Mbak Jessica, CEO dan co-founder dari Grow. Kita akan bincang-bincang lagi terkait dengan strateginya apa sih strategi Grow dalam mengembangkan bisnis ini. Silakan Mbak Jessica. Jadi salah satu hal yang memang menjadi fokus kami dalam ekspansi itu adalah memperluas titik distribusi. Karena di Indonesia kan kita punya pulau yang sangat banyak gitu ya. Jadi memang pengiriman antar kota, antar pulau itu biayanya tuh cukup besar. Dan ketika itu dibebankan ke customer, contohnya kita melakukan pengiriman antar kota. Memang bisa aja semua dikirim dari Jakarta. Tapi karena biaya pengiriman yang tinggi, itu akhirnya bisa jadi lebih mahal daripada produk. Apalagi ketika kita bicara produk makanan, mungkin rata-rata nilai pembelian misalnya 150.000 misalnya gitu ya. Ongkir kalau kita bilang Jakarta ke Sumatera untuk produk frozen itu bisa 120.000 sendiri. Gitu. Nah, jadi memang distribusi itu harus dipikirkan juga. Nah, itu juga mungkin hal yang pada awal berdirinya Grow bukan menjadi fokus utama. Karena pada saat itu kami punya suatu idealisme juga, selama produk saya baik, bagus, orang disuruh tunggu pre-order nggak apa-apa, bayar ongkir mahal nggak apa-apa. Tapi ternyata hal-hal seperti itu atau layanan yang melengkapi produk yang baik itu juga penting. Nah, itu sesuatu yang kita pelan-pelan pelajari. Berapa banyak dapurnya berarti? Memang dapur kita di Jakarta, satu central kitchen kita, tapi kita punya distribution center di beberapa area, sehingga bisa menurunkan cost yang dibayar oleh customer tadi. Iya, betul. Nah, berikutnya bagaimana sih strategi marketing di awal dan sampai sekarang yang dikembangkan untuk menggarap pasar ibu-ibu nih? Apa yang unik dari pasar ini? Karena ibu-ibu kan yang penting tadi trust-nya, credibility-nya.
gitu. Dan saya juga lihat di sosial media ada komunitas untuk ibu-ibu. Silakan bisa dijawab. Jadi untuk strategi marketing mungkin yang berbeda dengan produk di kategori lainnya. Ini adalah suatu cara pemasarannya itu menarik karena kita melakukan pemasaran bukan ke end customer yang mengkonsumsi. Betul. Yang beli ibunya, kita harus meyakinkan ibunya, tapi nanti yang makan anaknya. Jadi decision making unitnya tuh banyak. Ibunya setelah udah beli, nanti anaknya kalau coba nggak suka, dia nggak akan beli lagi. Gitu. Jadi yang harus kita menangkan hatinya ini banyak gitu ya. Nah tapi spesifik untuk bagaimana sih mendapatkan kepercayaan dari ibu-ibu ini gitu ya. Saya banyak merefleksikan pengalaman saya pribadi. Apa sih membuat saya bisa menggunakan suatu brand, bisa menggunakan suatu produk. Even di ekonomi saat ini, kan banyak yang suka bilang ekonomi saat ini, indis ekonomi gitu ya. Yang paling menarik itu adalah bagaimana besarnya pengorbanan orang tua dan investasi orang tua terhadap produk untuk anak. Itu luar biasa. Gitu. Nah, dari situ kita jadi mengerti bahwa yang dibutuhkan orang tua bukan produk yang paling murah. Jadi kita bukan harus berlomba-lomba menjadi yang paling murah, bukan itu. Tapi bagaimana kita berusaha untuk terus meningkatkan kualitas dan bagaimana kita mengkomunikasikan ini ke orang tua kan. Bagaimana kita menceritakan dengan cara yang mudah dipahami, yang masih tetap bisa engaging, apa yang terjadi di belakang layar. Apa saja sih hal-hal yang kami perhatikan gitu untuk bisa menghadirkan produk ini gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan juga kadang-kadang. Karena memang kalau kita mau melakukan promosi coret harga 50%, itu kan lebih mudah ya. Itu lebih straightforward. Tapi ketika kita melakukan hal-hal seperti edukasi, kita menjelaskan, oh kenapa sih kita investasi ke glass freezer yang berbeda dengan freezer rumah tangga. Apa sih manfaatnya untuk produknya. Nah, itu memang butuh waktu yang lebih lama, butuh kesabaran yang lebih lama. Nah, tapi saya juga senang karena memang customer saat ini sudah lebih aware, sudah lebih aware dengan produk quality gitu ya. Jadi tidak hanya mengejar barang yang paling murah, tapi actually spend the time untuk research tentang produk gitu. Makanya kenapa kalau dilihat mungkin di sosial medianya Grow, mungkin akan susah cari informasi promo tuh kayaknya susah. Karena kita juga tahu untuk orang tua bukan itu yang paling penting gitu. Saya nggak masalah investasi lebih untuk anak saya, asalkan saya yakin dengan apa yang didapatkan. Nah itu kan. Nah mungkin yang trikinya untuk Grow itu adalah makanan itu sifatnya investasi jangka panjang. Jadi contohnya kalau kita sakit, kita minum obat, misalnya panas, minum paracetamol 30 menit kelihatan panasnya turun. Tapi kita bilang, oh makan sehat bisa membuat dia lebih sehat nanti kalau besar. Kenapa sih jangan pakai gula garam? Oh supaya nanti dia tidak terbiasa suka dengan makanan yang terlalu asin atau terlalu manis. Itu juga jangka panjang semuanya. Jadi itu yang memang butuh kesabaran sih dalam edukasi. Tapi satu momentum yang pas juga karena Grow mulai pada saat COVID, di mana orang-orang semakin menjadi aware bahwa imunitas tubuh kita itu bukan sesuatu yang dibentuk dalam semalam. Betul. Jadi kalau kita tidak biasa makan sehat, tapi tiba-tiba minum vitamin doang, berharap oh itu bisa menggantikan semua yang selama ini kita konsumsi kita selama ini gitu ya. Itu bukan seperti itu esensinya. Nah jadi kita melihat oh ini momentum yang pas sekali ya gitu loh. Kayaknya runtutannya kalau dipikir lagi, oh cocok banget ya kita mulai saat ini orang udah mengerti, oh makanan tuh dari kecil harus dibiasakan anak makan sehat, dibiasakan anak makan sayur, dibiasakan bereksplorasi dengan rasa gitu ya. Jadi memang puji Tuhan momentumnya juga pas. Oke Mbak Jessica, aku tertarik dengan komunitas mama-mama nih atau komunitas ibu yang dibuat oleh Grow. Boleh diceritakan sedikit? Jadi mungkin background sedikit dari komunitas ini. Kenapa kami memulai komunitas ini? Karena saya menyadari juga selain produk yang baik gitu ya untuk membantu solving pain points, ibu-ibu ini butuh tempat yang aman, ruang aman untuk bisa sharing, bertanya tanpa dijudge, kok kamu nggak tahu sih kayak gitu, gitu kan. Jadi mereka bisa saling sharing apa yang mereka lakukan gitu ya. Karena approach parenting kan juga bermacam-macam. Jadi kami buat suatu wadah. Saat ini bentuknya adalah suatu WhatsApp group di mana ibu-ibu bisa sharing pertanyaan. Kadang-kadang kita melihat juga diskusinya itu sangat
engage gitu. Malam-malam mungkin anaknya udah tidur gitu ya. Jadi suka baru nanya, punya waktu. iya mam gimana ya anakku lagi kurang suka makan nih Lagi gitu. growth spurt. Iya lagi kurang suka makan. Nah kemudian nanti bisa ada ibu lain, padahal ibu-ibu ini nggak saling kenal satu sama lain. Mereka bisa share, oh kemarin coba deh dicek, jangan-jangan tanya ke DSA, jangan-jangan anaknya misalnya anemia. Anemia kan bisa bikin nafsu makan kurang. Iya betul. Jadi banyak hal-hal yang mungkin tadinya nggak terpikirkan gitu. Akhirnya dari pengalaman sharing jadi ruang aman, tidak ada judgement satu sama lain, bisa sharing di situ. Jadi kami coba membuat platform tersebut untuk bisa saling sharing. Kemudian dari waktu ke waktu juga kami hadirkan expert matter juga supaya ibu-ibu ini bisa bertanya gitu ya. Dan semua konsultasi ini gratis. Dan memang space ini kami buat topiknya itu bukan tentang grow. Maksudnya bukan di sini hanya boleh ngomongin MPASI ya atau hanya boleh jualan gitu ya misalnya. Sebenarnya bukan itu. Jadi memang ini bentuk salah satu mungkin giving back dari grow ya. Gimana kami punya tempat seperti ini. Nah, kami juga berkesempatan beberapa kali memang melakukan kegiatan playdate ya. Jadi kumpul bersama dengan ibu-ibu ini. Memang pada saat ini juga kalau kegiatan offline ada keterbatasan kapasitas. Jadi kadang kita buatnya giveaway atau first come first serve. Oh ya, ini kita ada space untuk sekian orang. Siapa yang bisa datang pada waktu ini, silahkan kita main bareng gitu ya, kita sharing seperti itu. Itu yang mau coba kami lakukan lebih giat lagi di tahun depan supaya semakin banyak ibu yang bisa terjangkau. Wah menarik banget ya. Ini sangat bermanfaat untuk ibu-ibu apalagi baru punya anak. Kadang galau, mau bingung mau ngomong sama siapa, mau tanya sama siapa dan lain-lain. Nah berikutnya bagaimana Grow memanfaatkan micro influencer atau e-commerce untuk meningkatkan trust dari ibu-ibu untuk produk Grow-nya. Oke, jadi yang menarik dari dinamika hubungan brand dengan KOL ya, ini sesuatu yang cukup berbeda juga kalau untuk Grow. Berbeda dalam artian apa? Ketika kita mau melakukan suatu kerjasama dengan KOL dalam tingkat apapun, mau artis yang udah besar ataupun misalnya micro influencer, tidak mungkin ada suatu red card atau uang yang bisa kita bayarkan yang akan membuat ibu ini memberikan anaknya suatu makanan yang dia tidak percaya. Benar. Jadi bukan mahal atau berapa biayanya, bukan itu dulu. Tetap seperti dengan customer, trust itu harus ada dulu. Baru kita bicara, oh ya apakah bisa barter gitu kan? Apakah kemudian ada biaya tertentu misalnya. Jadi itu yang membuat saya sadar di awal, oh ini seperti pisau mata dua sih. Artinya mau seberapa banyak pun budget marketing yang saya punya, kalau produk saya nggak bagus, saya juga nggak bisa marketingin. Betul. Karena saya nggak bisa bayar siapapun untuk kasih anaknya makanan yang mereka nggak mau gitu, nggak percaya. Tapi di waktu yang bersamaan ini menjadi sangat poin plus terutama untuk brand yang baru. Karena ketika kita punya produk yang baik, banyak ibu-ibu yang memang pengen coba kok gitu, karena nggak banyak solusi yang serupa gitu. Nggak banyak alternatif yang serupa. Jadi ketika kita bilang oke, kita mungkin sorry we only have this much budget gitu, atau sometimes kita boleh nggak kirim for you to try, then at least kalau nggak dipromot pun ya maybe you can be our customer gitu kan. Nah itu jadinya banyak sekali hubungannya itu organik sekali gitu, karena itu awalnya itu udah dibuild dari trust dulu, bukan kita datang red cardnya berapa ya kayak gitu, nggak bisa, karena nggak bisa kerja seperti itu. Gitu. Jadi itu yang membuat bagaimana hari ini Grow kalau misalnya kita bekerja sama, ada beberapa KOL kami punya berkesempatan juga membuat produk kolaborasi seperti itu ya. Itu semua rata-rata sudah menggunakan Grow 6 bulan sampai 1 tahun sebelum kita launching. Gitu. Betul, kadang ada yang misalnya mama ini punya 2 anak, dia udah pakai dari anak pertama. Jadi baru setahun kemudian atau 2 tahun kemudian baru kita kolaborasi gitu. Itu ada terjadi sih. Bener sih, yang paling utama adalah meningkatkan trust dulu, menciptakan trust dulu. Nah sekarang kita membahas tentang visi masa depannya Grow. Apa sih rencana ekspansi Grow dalam waktu dekat? Jadi masih dengan PR yang sama, tema yang sama, yaitu distribusi. Karena memang distribusi kalau kita bilang finish line-nya ya untuk di Indonesia itu masih sangat besar PR-nya. Kita mau membuat bagaimana produk untuk anak ini yang memang fresh, alternatif to homemade,
lebih mudah didapatkan oleh ibu-ibu dimanapun. Nah itu yang menjadi PR besar, karena kalau sebetulnya dihitung secara unit of economics-nya ya, memang cold chain logistik di Indonesia itu infrastrukturnya masih jauh dari optimal. Nah itu yang membuat biaya logistik itu berat gitu, sehingga harus ada suatu scale of economy yang kita miliki untuk kita bisa serve satu daerah. Nah itu yang masih menjadi salah satu tantangan. Jadi kadang ada kota-kota tertentu yang memang agak jauh, biaya agak mahal, tapi akhirnya kita selalu melihat kita coba subsidi dulu deh di area ini gitu. Karena di kota ini belum ada solusi seperti ini loh gitu. Kita yakin nih bukan cuma ibu-ibu Jakarta gitu kan yang sibuk gitu ya, bukan cuma ibu-ibu Jakarta, di kota lain juga sebenarnya sama gitu. Tapi kalau untuk kita buka dapur di situ mungkin nggak bisa. Oke lah, let's say kita subsidi dulu yuk logistiknya. Gitu. Kita coba deh berapa bulan, give it some time to grow. Dan itu sudah terbukti di beberapa kota akhirnya, oh ternyata setelah beberapa bulan masuk gitu kan. Jadi kita bisa lanjut di situ. Nah saat ini ya ada kota-kota yang masih dalam tahap awal digarap gitu ya. Ya mudah-mudahan kita bisa membantu lebih banyak ibu-ibu juga di seluruh Indonesia, nggak hanya di kota besar. Oke, ada kisi-kisi nggak nih, ada kolaborasi bisnis dengan pihak lain supaya bisa mungkin menarik investor? Ada nggak? Iya, jadi kalau untuk investor memang kita juga sangat kita sangat bersyukur ya, kita punya beberapa investor yang memberikan kepercayaan juga kepada Grow, dan mereka juga sangat align dengan visi kita untuk meningkatkan kualitas produk untuk anak. Tapi untuk ke depan dalam jangka waktu dekat memang saat ini fokus kami itu adalah melakukan perbaikan fundamental bisnis juga. Jadi kita lihat kami belajar sih dari banyak teman-teman startup lain yang mungkin memang di beda industri ya, yang akhirnya harus melakukan mungkin perampingan, akhirnya harus bahkan mungkin gulung tikar gitu ya. Nah kita belajar dari perusahaan-perusahaan lain, kita melihat apalah yang bisa kita pelajari gitu ya dari pengalaman mereka, dan akhirnya kita percaya bisnis mau yang dibiayai sendiri ataupun ada investor dari luar, memang harus tetap harus fokus pada fundamentalnya. Gitu. Kalau fundamentalnya baik, sebetulnya bisa dibilang investor itu pasti akan datang dengan sendirinya juga. Seperti itu. Jadi kami memang terbuka untuk kerjasama dengan investor, tapi pada saat ini kami berkeyakinan bahwa dengan kami fokus di pertumbuhan perusahaan, di perbaikan fundamentalnya, itu akan dengan sendirinya menarik investor yang tepat. Iya, betul. Oke, tadi udah ngobrol segala macam dari A sampai Z, tapi saya belum tanya apa sih arti grow itu sendiri? Apa grow atau bagaimana? Betul, grow itu disadur dari kata grow, bertumbuh dalam bahasa Inggris ya, tumbuh. Di sini maknanya ada berlapis ya. Yang pertama tentunya visi kita adalah mendukung pertumbuhan yang optimal dari anak-anak Indonesia. Itu kan yang pertama. Yang kedua, ini juga bentuk suatu doa ya untuk perusahaannya supaya bisa bertumbuh terus. Orang-orang di dalamnya, termasuk saya sendiri juga, saya bertumbuh dan belajar sebagai seorang pemimpin gitu ya. Setiap dari teman-teman kita juga belajar gitu ya, gimana menjadi pemimpin yang baik, menjalankan tugas tanggung jawab. Jadi ini adalah doa dan harapan lah gitu dalam nama ini. Oke. Nah yang terakhir, pesan apa sih yang Mbak Jessica mau sampaikan kepada anak muda yang ingin memulai bisnis? Silahkan. Oke, untuk teman-teman Sobat Biskom yang ingin memulai usaha, saranku mulai aja dulu. Tidak perlu mengejar kesempurnaan, karena pada dasarnya setiap kali kita melakukan perbaikan sedikit demi sedikit, nah itulah yang akan membawa kita dari titik 1 menjadi titik 10, dari 10 menjadi 100. Jadi ketika kamu punya mimpi yang besar, coba diturunkan menjadi step-step yang kecil sehingga mimpi itu bisa lebih terbayang gimana tercapainya. Oke. Baik, menarik sekali Sobat Biskom. Terima kasih Mbak Jessica sudah hadir di Biskom Podcast. Kita sudah banyak hal sudah bahas sama Mbak Jessica. Jangan lupa follow Instagram Grow, di mana akunnya? Grow.id, GROUU.id. Oke. Akhirnya saya Emilia pamit undur diri. Semoga banyak inspirasi yang bisa didapatkan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Jessica, Grow, dan juga terima kasih kepada seluruh attendee
frekuensi Sobat Biskom. Jangan lupa like, subscribe, dan share YouTube channel SUA. Terima kasih. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @sua-media-inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.